Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel YouTube. Jadi setelah sekian lama aku nggak upload, kali ini aku kayak ada hilal untuk sharing sesuatu ke kalian. Aku di video kali ini mau cerita tentang pemilihan behel yang aku pakai. Ya sharing aja, siapa tuh ini bisa jadi rekomendasi atau bisa jadi referensi kalau kalian mau pada pasang behel. Di mana nih kliniknya atau harus pilih yang seperti apa, langkah-langkahnya. Jangan sampai kemakan marketing klinik-klinik dental gitu nggak sih. Jadi ini dari awal banget kenapa aku bisa memutuskan pakai behel ya, sampai dengan sekarang udah 9 bulan. Tapi buat kalian yang mau tahu dan mau dengerin ceritanya, jangan lupa buat yang belum subscribe dulu. Aku ingetin subscribe itu gratis, jadi kalian gak ada ruginya kalau subscribe channel aku. Jangan lupa di like, di komen, di share. Kalau kalian punya pengalaman tentang dental perbehelan, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, gini, jadi kenapa alasan aku pakai behel dan memutuskan oke deh pakai behel aja gitu kan. Aku itu beberapa bulan itu mengalami sariawan yang sangat parah. Terdengar agak nyambung ya, kok sariawan malah pakai behel, bukannya kalau pakai behel malah tambah sariawan gitu kan. Jadi sariawan itu separah ini. Ini aku punya foto-foto dan beberapa videonya. Memang separah ini teman-teman. Kayak aku nggak kegigit, aku nggak kenapa gitu, tapi tiba-tiba sariawan. Bangun tidur tuh biasanya udah lecet-lecet lidahnya, dan seringnya tuh di lidah. Ternyata rahang aku itu bentuknya itu geser, dan si lidah itu posisinya jadi sering kegigit dalam posisi tidur. Jadi aku kalau bangun tidur ya pokoknya lidahnya tuh udah kegigit, numpang gitu. Jadi kayak ini lidah nih, nah giginya itu numpang di atas lidahnya, jadi dia tuh kegigit terus gitu, dan jadi sariawan. Aku udah sampai booster vitamin yang disuntik kah, yang diminum kah, ke klinik, ke dokter tuh beberapa kali, tapi hasilnya tidak ada gitu. Karena ya secara cek darah pun ya aku normal-normal aja gitu loh. Ternyata memang salah satu penyebabnya adalah rahang yang geser. Jadi aku konsul ke dokter gigi dan disarankan untuk rongsen, untuk menjalani rongsen mulut rahang. Ternyata harus dipasang behel kalau mau si rahangnya itu kembali simetris dan jadi nggak kegigit terus ceritanya. Udah, akhirnya singkat cerita aku pasang behel. Dan aku tuh disuruh untuk melakukan rongsen 2 kali. Namanya kalau nggak salah tuh aku lupa lah, nanti aku tulis di sini. Aku nanti cek dulu. Aku tulis di sini nama si rongsennya itu dua jenis gitu. Nah, konsul di dokter pertama, dia bilang itu gigi aku nggak bisa dipakein behel yang biasa katanya. Behel yang biasa tuh kayak gimana ya, ada karetnya yang sering kalian temuin, yang banyak dupnya itu di tukang gigi pinggir jalan, mohon maaf. Nah, itu tuh nggak bisa sembarangan gitu loh teman-teman. Nah, termasuk nih gigi-gigi yang kayak aku harus dibenerinnya itu serius. Nampaknya sih kayak rapi-rapi aja ya di video sebelum-sebelumnya nih. Gigi aku before-nya kayak gini. Sebenarnya nggak terlalu terlihat parah kalau dari depan kan, tapi ternyata di dalamnya tuh berantakan gitu. Akhirnya aku direkomendasinya pakai jenis behel yang self ligating namanya. Nih aku tunjukin. Jadi self ligating ini tuh nggak usah pakai karet, nggak ada karetnya. Briketnya itu bentuknya tuh kayak engsel, dia tuh ada kunciannya, bisa dibuka tutup kayak gini. Jadi nggak harus pakai karet untuk nahan si kawatnya. Nih fotonya kayak gini ya. Aku sertain foto-fotonya karena aku banyak banget nih di sini bukti-bukti kalau aku tuh progresnya cepet banget gitu loh. Di bulan kedua atau ketiga itu udah ada perubahan gigi aku pakai yang si self ligating. Dan kelebihan si self ligating ini, dia tuh kontrolnya gak harus setiap bulan, bisa 2 bulan sekali, dan minim sekali rasa sakit. Jadi untuk kalian yang kayak kalau misalnya pakai behel makannya sakit dan lain-lain, betul. Kalau kayak pas kontrol ganti wire atau ganti kawat itu pasti ada rasa sakit lagi, tapi untuk pakai yang self ligating itu sangat minim rasa sakitnya teman-teman. Jadi menurut aku rekomendasiin banget nih, aku rekomen kalau untuk rasa sakitnya ya. Tapi kekurangannya adalah, bukan kekurangan sih, ada plus minusnya juga ya. Ini tuh cukup pricey banget dan jauh gitu pricingnya. Kalau yang biasa itu kontrol ganti wire cuma 100.000, kawatnya tuh 100.000, atas 100, bawah 100. Kalau yang self ligating itu 300.000. Jadi kalau kalian kontrolnya itu 465.000. Ditambah ganti wire atas bawah tuh jadi sekitar 1 juta lebih, 1.100.000-an kalau kontrol 2 bulan sekali atau 6 minggu sekali, sebulan setengah lah gitu. Jadi ya memang
ada kualitas, ada harga gitu loh teman-teman. Terus selain itu juga, selain kontrolnya yang mahal, self ligating, pemasangannya juga cukup beda jauh nih. Kalau yang biasa tuh yang ada karetnya biasanya disebut behel diamond metal kalau nggak salah ya. Nanti aku tulis juga di sini. Behel yang ada karetnya itu namanya apa? Itu tuh pemasangannya mulai dari 1,5 juta aja. Pemasangannya 1,5 juta itu di klinik di dental yang aku pasang ya, di FDC Dental namanya. Nggak tahu nih kalau di dental-dental lain harganya itu mungkin berbeda-beda. Tapi kalau untuk yang jenis self ligating yang aku pakai, ini tuh pemasangan pertamanya mulai dari 6 juta sampai 9 juta. Ada yang juga yang 14 juta, beda-beda. Nah dari awal banget, dari mulai ronsen, terus konsul, cetak gigi tuh bayar lagi, dan pemasangan awal kalau nggak salah lah spare-nya tuh sekitar 9 jutaan untuk pemasangan pertama. Terus di bulan kedua aku ada yang namanya gingivectomy kalau nggak salah namanya, pokoknya apa gak tau, aku takut salah namanya, tapi potong gusi lah bahasa Indonesianya itu, potong gusi simpelnya. Jadi gusinya aku itu di laser nih. Ini fotonya kayak gini, videonya kondisinya seperti ini. Karena gusi aku ini tuh gaminya itu menghalangi gigi, ngerti gak sih? Kayak jadi sisa giginya itu cuma sedikit dan dia tuh gak ada space untuk naruh briketnya gitu. Akhirnya harus dipotong di laser. Satu gigi itu sekitar 350.000. Dan aku 7 gusi kalau nggak salah yang aku potong, jadi sekitar, ya kalian hitung sendiri lah, 2,5 juta or 3 juta lah, sekitar 3 jutaan untuk potong gusi aja. Fun fact-nya potong gusi ini nggak bertahan teman-teman, karena dia balik lagi gusinya nih, yang ini, yang kecil ini tuh udah dipotong gusinya, udah kayak nambah gitu loh ke atas, ada space-nya. Tapi lama kelamaan sekarang di bulan ke-9 dia udah turun lagi gusinya gitu. Jadi nggak tahu mungkin dari cara sikat giginya atau dari cara makan atau apa, tapi memang itu tuh bisa terjadi. Jadi ya gitulah pokoknya. Kayak aku tuh ngerasa kayak itu cuma buang duit aja. Jadi kalau kalian nanti misalnya di dental ditawarin untuk potong gusi, kalau nggak arjin banget, kayak diulur-ulur aja gitu, bisa nggak sih? Kayak ngomong ke dokternya, nanti aja deh dok, di akhir bisa nggak gitu, dimaksimalin dulu aja yang ada. Karena iya kalau di awal-awal udah potong gusi, nanti di pertengahan disuruh potong gusi lagi, say, boncos nggak tuh? Udah kayak gitu ya. Terus usahakan kalau kalian kontrol itu harus komunikatif, harus aktif banget nanya ke dokternya progresnya seperti apa yang harus dipakai, dipasang, apa yang nggak boleh, dan lain-lain. Progresnya tuh kira-kira seberapa lama lagi, karena tuh harus aktif, jangan cuma iya aja, karena itu tuh kayak target pasar banget. Dentalnya juga ngejual, ngerti nggak sih, selling banget produk-produknya dia. Ya gitulah pokoknya pengalaman aku. Kayak dibilang ngerasa ketipu juga enggak ya, karena pelayanan di FDC itu sangat baik. Kalau ada bintang 7 aku kasih bintang 7 deh pokoknya. Pelayanannya baik, semuanya baik, bersih, dokternya juga ramah. Cuman ini ya pengalaman aku aja gitu, testimoni secara pulusnya itu ya lumayan. Tapi enaknya juga FDC ini udah banyak cabangnya, jadi kalian bisa temukan di mana saja, bisa di terdekat-terdekat. Nanti kalian cek aja di akunnya FDC. No endorse ini testimoni aku sendiri. Dah kayak gitu ya, doain aja semoga cepet beres, karena aku juga pengen cepet-cepet dilepas behalnya gitu. Udah, kalau yang mau ada pengalaman atau mau sharing-sharing, mau tanya-tanya, boleh di kolom komentar. Dadah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.